Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau sungguh setia, Tuhan, di dalam hidupku. Terima kasih, Tuhan.
buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala kemuliaan, segala penyembahanku hanya untuk-Mu Tuhan. Segala pujianku hanya untuk-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur, ku berterima kasih. Haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, ku bersyukur hanya kepada-Mu selamanya. Amin. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Biar firman Tuhan pada hari ini boleh menyegarkan dan menguatkan setiap kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari ini saya beri judul mengapa kita perlu berbahasa roh. Ada banyak orang yang berpikir bahwa bahasa roh itu tidak penting. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa bahasa roh itu bukan dari Tuhan. Ya, hal itu bisa dimaklumi karena memang tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa roh. Bahkan kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua dan yang keempat, pada waktu pertama kali murid-murid Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, Alkitab mencatat bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, orang yang mendengarnya pada waktu itu berpikir bahwa murid-murid ini sedang mabuk anggur manis. Tetapi Petrus berkata bahwa mereka tidak sedang mabuk, tapi karena Roh Kudus bekerja. Mereka menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dan salah satu karunia Roh Kudus adalah mereka mulai bisa berbahasa roh. Memang bahasa roh bukan satu-satunya tanda bahwa orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi tanda yang bisa didengar dan tanda yang kelihatan adalah orang itu mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, artinya
Ini karya Roh Kudus, bukan cuma sekedar asal ngomong, kemudian asal ngaco dan bicara apa saja, bukan begitu, tapi ini karunia Roh Kudus. Bahkan kalau kita lihat dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-18, di sini Paulus berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu." Ya, sekali lagi saya ulang kali lagi dikatakan, Paulus berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu." Artinya kalau bahasa roh itu tidak penting, maka Paulus tidak perlu berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi di sini dicatat bahwa ternyata Paulus itu berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang lain pada waktu itu. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu berbahasa roh? Ya, paling tidak ada 3 hal, saudara. Ada 3 hal. Yang pertama, bahasa roh itu perlu untuk membangun diri kita secara rohani. Ya, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat dikatakan begini, "Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat." Saya ulang, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, saudara, satu kali pada waktu itu ketika bangun pagi, saya tiba-tiba merasakan gelisah, ada spiritual attack gitu ya. Dan saya merasa ada kecemasan, takut dan khawatir tentang satu hal. Dan itu terjadi bukan 1 jam 2 jam, tapi sepanjang hari itu sampai pada siang hari saya gelisah dan satu situasi dan kondisi yang tidak nyaman ya. Sampai akhirnya saya cerita kepada istri saya dan saya berkata, "Mengapa aku kok gelisah ya?" Dan kemudian dia bilang, "Ya, kamu berdoa saja, pasti Tuhan akan tolong." Dan apa yang saya lakukan, saya mulai berdoa dalam bahasa roh. Saya nyembah Tuhan dalam bahasa roh, saya berdoa dan berdoa dan berdoa dalam bahasa roh. Ketika saya berdoa dalam bahasa roh, tiba-tiba iman itu bangkit, Bapak Ibu. Ya, saya merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dan iman itu dibangkitkan, dikuatkan, disegarkan kembali. Dan ketika iman kita bangkit, maka yang namanya ketakutan, rasa cemas, rasa khawatir, ya kegelisahan itu hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena iman kita itu lebih kuat dibandingkan dengan rasa takut. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita untuk berbahasa roh, sebab ketika kita berbahasa roh, kita membangun iman kita secara rohani, secara spiritual ya. Itulah sebabnya pastikan bahwa saudara berbahasa roh setiap hari. Kalau perlu bangun pagi dan terus berbahasa roh. Yang kedua, nah, mengapa kita perlu berbahasa roh? Karena bahasa roh itu akan menolong kita, ya menolong roh kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Roma 8 ayat yang ke-26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan, dikatakan begini, "Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." Jadi yang kedua, saudara, mengapa kita perlu berbahasa roh? Karena kita itu ada saat-saat di mana dalam hidup kita itu kita merasa depresi yang sangat kuat, kita merasa tekanan yang hebat, dan kita merasa masalah-masalah pergumulan yang begitu hebat, dan kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Rasanya sudah cukup banyak kata-kata yang kita ucapkan kepada Tuhan, yang kita doakan, dan sepertinya belum ada jawaban sama sekali. Nah, dalam situasi seperti itu kita bisa frustasi, kita bisa menjadi putus asa, kita bisa menjadi depresi ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah berdoa dalam bahasa roh, nyembah Tuhan dalam bahasa roh, saudara. Alkitab berkata ketika kita lakukan itu, maka roh kita itu membantu kita ya untuk berdoa kepada Allah, dan pasti benarnya saudara, karena roh kita itu tahu persis apa yang kita butuhkan, dan ketika roh kita berdoa, maka dia akan berdoa sesuai dengan kehendak Allah, dan itu akan membuat kita segar, kuat, dan akhirnya kita bisa menang, saudara. Kalau kita menang dalam alam roh, maka kita akan mengalami kemenangan dalam alam jasmani. Itulah sebabnya pastikan untuk terus-menerus berdoa dalam bahasa roh, dan karena bahasa roh itu selain membangun iman kita, tadi juga dikatakan akan menolong kita berdoa kepada Tuhan. Ada orang yang berkata begini, "Gimana sih caranya aku supaya bisa berdoa 1 jam saja?" Ya. Nah, saudara, saya sudah pernah coba doa ya doa macam-macam lah. Doa untuk orang tua, untuk keluarga, sanak famili, untuk kota, untuk bangsa dan lain sebagainya. Sudah keliling dunia, katakanlah begitu doanya. Tapi ketika amin ternyata ya
Cuma 15 menit, 20 menit saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa berdoa 1 jam atau bahkan lebih dari 1 jam? Ya, tidak ada cara yang lebih baik kecuali berdoa dalam bahasa roh. Dan ketika kita berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan berdoa dan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu menyenangkan hati Tuhan saudara. Karena ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita langsung berdoa kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita perlu berdoa bahasa roh? Supaya mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua berbunyi demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa roh. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah saudara, dikatakan ketika kita berdoa dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh, kita itu berdoa langsung kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya untuk mengalami hadirat Tuhan itu kita perlu, ini salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah berdoa dalam bahasa roh. Semakin kita berdoa dan menyembah Tuhan dalam bahasa roh, maka kita akan merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dan Tuhan akan menguatkan kita. Ada saat-saat di mana saya juga merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh dan merasa kering secara rohani. Ya, seperti ada kehausan akan Tuhan. Nah, dalam situasi seperti itu apa yang saya bisa lakukan? Bahasa roh, saudara. Ketika kita berbahasa roh, maka kita akan mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Kita disegarkan dan dikuatkan. Dan ketika kita disegarkan, kita dikuatkan, maka disitulah awal kemenangan dan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk karunia bahasa roh yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk terus mempraktekannya dan terus berdoa dalam bahasa roh, karena kami tahu ketika kami berdoa bahasa roh itu menyenangkan hatimu dan itu akan langsung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karunia Roh Kudus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,